wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang evaluasi usabilitas situs web e-commerce. Perkenalkan, di sini saya Ian Anggelo Gianur dan rekan-rekan saya ada Pasti, Saya Paski Ramdika Zafran. lanjut ada Aryan. Dan bisa diperkenalkan dirian. Oh, rekan-rekan nama saya Aryan Dianto. Lanjut ada Ajril. Perkenalkan, saya Muhammad Ajril Mauladin. Di sini presentasi ini akan diawali oleh teman saya yaitu Pasti. Ya, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang evaluasi usabilitas situs web e-commerce. Penelitian ini mengevaluasi usabilitas situs web dan aplikasi Shopee melalui analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengalaman pengguna. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis sentimen ulasan pengguna untuk mengidentifikasi area perbaikan dan keunggulan yang dimiliki Shopee. Next. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengalaman pengguna, kemudahan navigasi. Penggunaan harus dapat menemukan informasi dan produk dengan cepat dan tanpa kebingungan. Penelitian ini oleh Alatwani dan Palvia tahun 2002 menunjukkan bahwa kemudahan navigasi berkontribusi signifikan terhadap kepuasan pengguna dalam berbelanja online. Kecepatan akses, waktu muat halaman yang lambat, dapat menyebabkan frustasi dan berpotensi mengurangi tingkat konversi. Zhang et al. Tahun 2011 menekankan bahwa responsivitas situs web sangat penting untuk menciptakan pengalaman pengguna yang positif. Baik, selanjutnya yaitu kejelasan informasi dan desain antarmuka. Itu memiliki 2 poin. Yang pertama yaitu informasi yang jelas. Informasi yang jelas dan mudah dipahami dapat meningkatkan kepuasan pengguna. Menurut Huang dan juga tim pada tahun 2015 menunjukkan bahwa ketersediaan informasi yang jelas dan dukungan pelanggan yang responsif berkontribusi terhadap pengalaman pengguna yang baik. Lalu poin kedua yaitu desain antarmuka yang menarik. Menurut Kim dan Stuhl pada tahun 2004 menemukan bahwa desain antarmuka yang menarik dan navigasi yang intuitif dapat meningkatkan pengalaman pengguna secara signifikan. Lalu selanjutnya dilanjutkan oleh Ian. Analisis sentimen ulasan pengguna. Untuk langkah pertama kita melakukan pengumpulan data. Data ulasan ini dikumpulkan dari platform Shopee. Lalu kita melakukan proses pre-processing data, yang mana pada pre-processing data ini kita melakukan pembersihan data, terus penghapusan stop word, dan analisis sentimen yang dilakukan menentukan label ulasan. Jika telah melakukan pre-processing data, lalu kita melakukan LDA. LDA ini diterapkan untuk mengidentifikasi topik utama yang sering dibahas dalam ulasan pengguna. Jika LDA sudah dilaksanakan, maka melakukan suatu clustering yang digunakan untuk mengkelompokkan ulasan berdasarkan kesamaan konten. Lalu melakukan klasifikasi dengan menggunakan metode random forest untuk membangun model klasifikasi yang mampu memprediksi kepuasan pengguna berdasarkan fitur ulasan. Untuk hasil analisis LDA, di sini tuh kita terdapat 4 topik. Yang pertama membahas tentang navigasi antarmuka, yang kedua kecepatan akses, ketiga ketersediaan produk, dan keempat itu respon layanan pelanggan. Pada hasil clustering, cluster pertama itu fokus pada navigasi dan desain antarmuka. Dan pada cluster kedua, keluhan dan apresiasi terhadap layanan pelanggan. Dan cluster ketiga, ulasan tentang kecepatan akses dan waktu loading. Next. Evaluasi metode random forest. Nah, di sini
kita mendapatkan hasil akurasi yaitu 88,28% dengan precision 86% dan recall 88% serta F1 skornya di 87%. Ya, di sini rekomendasi iterasi selanjutnya. Yang pertama ada peningkatan layanan chatbot, yang kedua ada optimalisasi navigasi situs, yang ketiga ada peningkatan kecepatan akses, dan yang terakhir ada pengembangan sistem umpan balik. Di sini ada beberapa coding yang telah kita lakukan untuk melakukan sentimen analisis. Yang pertama kita melakukan scraping data dari Shopee e-commerce sendiri, yang mana untuk langkah pertama kita tuh melakukan pendownloadan library Google Play Scraper, gunanya untuk mendownload data-data yang terdapat pada Shopee.id, yang mana data yang kita ambil itu merupakan bahasa Indonesia dari negara Indonesia. Data yang kita ambil merupakan 1000 data. Terdapat 4 kolom, yang itu terdapat 4 kolom, yaitu username. Username di sini merupakan user pengguna, lalu skor ini terdapat skala 1 sampai 5, lalu konten di sini teks pada penilaian dari skor sendiri, dan add itu merupakan tanggal skor tersebut diupload. Untuk langkah selanjutnya kita melakukan preprocessing data untuk mendownload Sastrawi dan mendownload Pedder Sentiment. Lalu kita melakukan pengecekan data, apakah data tersebut terdapat missing value atau duplikat. Lalu kita melakukan cleaning data secara keseluruhan, yaitu menghapus missing value dan data duplikat, dan kita ketahui bahwa data telah bersih dengan ketentuan username 0, skor 0, dan content 0, dan add juga 0. Lalu melakukan stopword. Di sini melakukan test cleaning menggunakan 2 bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Lalu kita juga menghapus beberapa kata sambung seperti yang, enggak, dan sebagainya. Lalu kita dapat hasil dari cleaning contents ini seperti kenapa di Shopee selalu sama pengiriman bla bla bla, dan kita melakukan penghapusan menjadi Shopee itu pengiriman sangat lambat, perbaiki, dan sebagainya. Lalu kita melakukan sentimen analisis dengan membagi tiga bagian, yaitu jika skornya itu kurang dari 3 merupakan negatif, dan jika 3 merupakan netral, dan lebih dari 3 merupakan positif. Dan kita ketahui bahwa positif terdapat 800.029 dan negatif terdapat 16.461 dan data terdapat 3.508. Lalu kita melakukan topik model. Di sini terdapat ada 5 model. Yang pertama bagus, puas, ongkir, banget, gratis, cepat, dan sebagainya. Secara visualisasi seperti ini. Di sini ada beberapa topik yang kita dapetin tadi. Lalu untuk pada bagian skor distribusi yang lebih banyak itu terdapat pada 4,5 sampai 5,0 dari skala skornya tersendiri. Selanjutnya kita melakukan clustering dengan menggunakan key means yang akan dijelaskan oleh Paski. Oke. Clustering digunakan untuk mengelompokkan ulasan berdasarkan kesamaan konten. Penentuan jumlah cluster menggunakan metode elbow. Titik optimal yang ditemukan ada 3 cluster. Analisis clusternya terdapat 3 cluster. Pada cluster yang pertama fokus pada navigasi dan desain antarmuka. Yang cluster kedua untuk keluhan dan apresiasi terhadap pelayanan pelanggan. Cluster 3 ulasan tentang kecepatan akses dan waktu loading. Kemudian ada visualisasi cluster menggunakan PCA.
Visualis PCE Principal Component Analysis memberikan gambaran dua dimensi dari distribusi ulasan berdasarkan klaster. PCE membantu dalam mengurangi dimensi data untuk memvisualisasikan hubungan antara klaster dengan lebih mudah. Nah, di sini ada 3 data. Data yang pertama banyak positif, data yang kedua netral, data yang ketiga banyak negatifnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ian. Boleh, Ian? Lanjut ke evaluasi menggunakan model random forest. Model random forest digunakan untuk memprediksi kepuasan pengguna berdasarkan ulasan yang dikumpulkan. Model random forest ini digunakan untuk memprediksi kepuasan pengguna berdasarkan ulasan yang dikumpulkan dari aplikasi Shopee. Model ini mampu menangani data kompleks dan memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengalaman pengguna. Nah, di sini kita mengevaluasi dengan random forest mendapatkan akurasi sebesar 88,28%, yaitu menunjukkan bahwa model dapat secara tepat mengklasifikasikan sebagian besar ulasan pengguna. Precision. Pada precision, model mencatat precision rata-rata tertimbang sebesar 86%. Dengan recall rata-rata tertimbang adalah 88% yang menunjukkan kemampuan model dalam menangkap ulasan positif, netral, dan negatif. Pada advanced score mendapatkan 87% sebagai keseimbangan antara precision dan recall. Ada juga ya Kappa dengan skor 0,61.098 mengidentifikasikan kinerja yang baik dibandingkan prediksi acak. Dan MCC atau Matthew Correlation Coefficient dengan angka 0,6231 menunjukkan hubungan positif antara prediksi model dan data aktual. Pada composition metrik menggambarkan jumlah prediksi benar dan salah dari model random forest untuk masing-masing kelas sentimen positif, netral, dan negatif. Negatif precision sebesar 68% dan netral 73%, dan netral meskipun hanya memiliki precision sebesar 12% dan recall 1%, jumlah data dalam kategori ini sangat kecil dibandingkan kelas lainnya. Dan pada positif, precision dan recall tinggi masing-masing sebesar 93% dan 95%, menunjukkan bahwa model sangat andal dalam memprediksi ulasan positif. Dan pada model ini mampu mengidentifikasi variabel-variabel yang paling mempengaruhi pengalaman pengguna seperti kecepatan akses dan navigasi antarmuka. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa random forest memberikan kinerja yang stabil dan akurat dalam mengklasifikasikan ulasan pengguna. Nah, baik, untuk selanjutnya yaitu prototype untuk aplikasi Shopee melalui Figma, pembuatan di Figma. Nah, baik. Yang pertama yaitu pada halaman register. Nah, untuk register ini dibuat untuk digunakan bagi para pengguna baru
untuk membuat akun dengan informasi dasar seperti nama, email dan juga password. Dan untuk selanjutnya yaitu user information yang berisi informasi dari pengguna seperti nama dan juga data-data dari user. Nah, boleh next. Nah, lalu selanjutnya ada pun homepage yang berisi dari informasi seputar promo ataupun katalog-katalog dan juga terdapat beberapa menu navigasi. Boleh next. Nah, lalu selanjutnya ada pun tampilan untuk tampilan search yang di dalamnya terdapat beberapa rekomendasi yang diambil dari hasil search sebelumnya. Boleh next. Nah, dan berikut tampilan ketika sudah menginputkan kata kunci untuk mencari suatu produk. Boleh next. Nah, lalu selanjutnya tampilan dari produk yang di dalamnya berisi gambar dari produk itu sendiri, lalu nama, rating, dan juga ada beberapa tombol yang digunakan untuk melakukan order. Boleh next. Lalu selanjutnya ada pun tampilan untuk penggunaan kupon pada Shopee. Boleh next. Nah, dan selanjutnya yaitu order page. Order page ini digunakan sebelum atau ketika akan melakukan order dari suatu produk di aplikasi Shopee. Boleh next. Nah, dan seperti bisa dilihat untuk tampilan ini yaitu tampilan chat dari para pengguna aplikasi dengan para pemilik dari produk ataupun toko. Boleh next. Dan ini untuk tampilan chat dari user. Boleh next. Lalu selanjutnya pemilihan kategori pengiriman. Boleh next. Nah, untuk kesimpulan dari penelitian evaluasi usabilitas situs web e-commerce, penelitian ini memberikan wawasan yang berharga tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengalaman di situs web Shopee. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa navigasi antarmuka, kecepatan akses, ketersediaan produk, dan respon layanan pelanggan merupakan aspek yang penting yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan usabilitas dan kepuasan pengguna. Rekomendasi yang diberikan dalam penelitian ini diharapkan dapat membantu Shopee dalam meningkatkan kualitas platform e-commerce dan mempertahankan posisi sebagai salah satu platform e-commerce terkemuka di Indonesia. Sekian itu yang bisa kita jelaskan tentang evaluasi usabilitas situs web e-commerce pada aplikasi Shopee. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru.